Berikut adalah biografi lengkap dan rinci mengenai Aristoteles, filsuf terbesar yang pernah menjadi murid Plato dan guru dari Alexander Agung. Biografi Aristoteles. Nama Aristoteles. Lahir 34 sebelum Masehi, Stagira, Makedonia, sekarang wilayah Yunani Utara. Wafat 322 sebelum Masehi, Chalcis, Yunani, usia 62 tahun. Julukan The Philosopher atau The Master of Those Who Know. Guru Plato. Murid terkenal Alexander Agung. 1. Masa kehidupan awal dan pendidikan. Aristoteles lahir di Stagira, sebuah kota kecil di wilayah Makedonia. Ayahnya bernama Nikomachus, yang merupakan dokter pribadi Raja Amintastre dari Makedonia. Karena latar belakang ayahnya sebagai dokter, sejak kecil Aristoteles sudah akrab dengan ilmu pengetahuan alam dan pengamatan, yang nantinya memengaruhi cara berpikirnya. Pada usia 17 tahun 367 sebelum Masehi, Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar di akademi milik Plato. Ia tinggal dan belajar di sana selama kurang lebih 20 tahun hingga Plato meninggal dunia. Di akademi, Aristoteles dikenal sebagai murid yang sangat cerdas. Plato sering memanggil rumahnya sebagai rumah pembaca karena Aristoteles sangat rajin membaca. Namun seiring waktu, pemikiran Aristoteles mulai berbeda dan berkembang menjauhi gurunya. Ia tidak setuju sepenuhnya dengan teori ide Plato dan lebih suka meneliti dunia nyata di sekitarnya. 2. Perjalanan hidup dan mengajar. Setelah Plato wafat, Aristoteles meninggalkan Athena dan berkelana ke berbagai wilayah di Asia Kecil. Di sana ia menikah dengan Pythias dan memiliki anak. Menjadi guru Alexander Agung. Pada tahun 343 sebelum Masehi, Raja Philip II dari Makedonia mengundang Aristoteles untuk menjadi guru pribadi putranya yang berusia 13 tahun, yaitu Alexander, yang kelak dikenal sebagai Alexander Agung. Aristoteles mengajari Alexander tentang etika, politik, dan filsafat selama kurang lebih 7 tahun. Interaksi hubungan keduanya sangat dekat, dan Alexander kemudian menyumbangkan banyak dana untuk penelitian Aristoteles. Pendirian Lyceum. Setelah Alexander naik tahta dan mulai menaklukkan dunia, Aristoteles kembali ke Athena pada tahun 335 sebelum Masehi. Ia mendirikan sekolahnya sendiri yang bernama Lyceum. Sekolah ini terkenal dengan gaya mengajarnya yang berjalan-jalan sambil berdiskusi. Karena itu, murid-muridnya disebut peripatetik, dari bahasa Yunani yang berarti berjalan berkeliling. Di Lyceum, Aristoteles mengumpulkan banyak buku, peta, dan melakukan penelitian yang sangat luas. 3. Perbedaan pemikiran. Plato versus Aristoteles. Ini adalah hal terpenting untuk memahami filsafat Aristoteles. Plato, gurunya, mengatakan bahwa kebenaran ada di dunia ide, di luar sana, tidak terlihat sempurna. Dunia fisik kita hanyalah bayangan. Aristoteles, muridnya, mengatakan bahwa kebenaran ada di dalam benda itu sendiri. Kita bisa memahami sesuatu dengan mengamati, meneliti, dan mengumpulkan data di dunia nyata. Plato adalah teman bagiku, tetapi kebenaran adalah teman yang lebih bagiku. Aristoteles. Aristoteles adalah bapa metode ilmiah dan logika. Ia percaya bahwa pengetahuan didapat dari pengalaman indrawi, melihat, mendengar, menyentuh. 4 konsep dan pemikiran utama. Logika. Aristoteles adalah orang yang pertama kali menciptakan aturan cara berpikir yang benar. Ia menciptakan silogisme, yaitu cara menarik kesimpulan dari dua pernyataan. Contohnya, semua manusia pasti mati. Sokrates adalah manusia. Kesimpulan, Sokrates pasti mati. 4 penyebab, 4 causes. Untuk memahami sesuatu sepenuhnya, kita harus tahu 4 hal. Material cause, dari bahan apa benda itu dibuat. Contoh, patung dibuat dari marmer. Formal cause, bentuk atau ide apa yang ada di dalamnya. Contoh, bentuk patung itu. Efficient cause, siapa atau apa yang membuatnya. Contoh, tukang pahat. Final cause, untuk apa benda itu dibuat. Tujuan fungsi. Teori jiwa. Aristoteles membagi jiwa menjadi 3 tingkatan. Vegetatif, jiwa untuk tumbuh dan berkembang biak. Dimiliki tumbuhan, hewan, dan manusia. Animale, jiwa untuk bergerak dan merasa, dimiliki hewan dan manusia. Rasional, jiwa untuk berpikir dan berakal, hanya dimiliki manusia. Etika, eudaimonia,
Menurut Aristoteles, tujuan hidup manusia adalah mencapai eudaimonia, kebahagiaan, atau kehidupan yang berkembang. Caranya adalah dengan hidup sesuai dengan akal budi. Ia juga mengenalkan konsep jalan tengah. Kebajikan adalah titik tengah antara dua ekstrim. Contohnya, berani adalah jalan tengah antara pengecut, kurang, dan nekat atau ceroboh, berlebihan. Politik. Aristoteles berkata, manusia adalah zoon politikon, makhluk politik sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri dan pasti hidup dalam komunitas negara. Ia meneliti 158 jenis konstitusi negara dan membagi bentuk pemerintahan, yang baik dan yang buruk. 5 karya-karya besar. Tulisan Aristoteles sangat luas dan menjadi dasar ilmu pengetahuan selama ribuan tahun. Karyanya dikelompokkan menjadi logika, organon, fisika dan alam, physics on the heavens, biology, history of animals, metafisika, metaphysics, ilmu tentang keberadaan, etika, Nicomachean ethics, politik, politics, seni, poetics. 6 akhir hayat. Ketika Alexander Agung meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, perasaan anti-Makedonia di Athena memuncak. Aristoteles dituduh tidak menghormati dewa, tuduhan yang sama yang pernah menjerat Socrates. Namun berbeda dengan Socrates, Aristoteles memilih meninggalkan Athena agar orang Athena tidak berbuat dosa lagi terhadap filsafat, maksudnya agar tidak membunuh filsuf lagi. Ia pindah ke Pulau Euboea dan meninggal dunia setahun kemudian karena sakit. Pengaruh Aristoteles sangat luar biasa. Selama abad pertengahan, ia dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam ilmu pengetahuan. Bahasa yang kita gunakan hari ini, kategori ilmu dan cara berpikir logis, banyak yang berasal darinya.